tapi kita sedang tidak tenang, Pak. Hari tenang. RT, ini minggu tenang. Minggu tenang tidak ada. Ngerti? Saya hanya mau bilang, kita koordinasi pihak kepolisian. Minggu tenang bubarkan. Para mahasiswa Jakarta yang mengkritisi pemilu 2024 mendapat serangkaian intimidasi dari sekelompok preman. Anehnya, polisi hanya diam saja saat para mahasiswa mendapat intimidasi dan kekerasan. Aksi intimidasi tersebut diterima para mahasiswa ketika berada di kampus maupun saat aksi unjuk rasa di gedung Mahkamah Konstitusi menjelang pemilu. Fakta ini diungkap kuasa hukum dari Lokataru dan para mahasiswa dalam keterangan pers di kantor YLBHI Jakarta. Saya Del Pedro Marhen, Direktur Eksekutif Lokataru Foundation. Jadi Lokataru Foundation tadi berkapasitas di dalam aksi teman-teman mahasiswa sebagai pendamping bantuan hukum sekaligus melakukan monitoring atas berbagai pelanggaran hak sipil yang terjadi. Jadi Lokataru menemani dari rapat diskusi teman-teman mahasiswa di tanggal 3 sampai pada aksi hari ini. Berdasarkan temuan Lokataru di lapangan tadi, setidaknya ada 7 orang mahasiswa yang 6 orang mahasiswa, 1 orang di luar mahasiswa yang menjadi korban tindak kekerasan. Kekerasannya secara fisik dan juga secara verbal. Kekerasan secara fisik terjadi pendorongan, kemudian penarikan, dan juga kemudian pencakaran, juga pemukulan, serta perampasan alat rekam ponsel yang mendokumentasikan peristiwa tersebut. Kemudian secara verbal itu terjadi intimidasi, ancaman, seperti salah satu ucapan dari kelompok yang kami sebut kelompok preman ini mengatakan bahwa dia bilang ambil semua barang di dalam mobil, kita habisin ini mahasiswa. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian dia memanggil teman-temannya di telepon, dia bilang untuk segera hadir datang ke belakang gedung MK, kita karungin satu-satu mahasiswa, dan juga bentuk serangan-serangan verbal lainnya. Kemudian yang terparah serangan fisik adalah 2 korban, yaitu mahasiswa Trilogi AJ dan juga saya ketika melakukan pendampingan. Jadi tadi kapasitasnya adalah ketika teman-teman sempat terjadi bentrokan, Lokataru coba menengahi karena kepolisian di situ diam saja dan cenderung memihak kepada kelompok preman tersebut. Nah, ketika kami lakukan negosiasi, ketika kami menyampaikan lobby, kemudian akhirnya situasi kembali terurai dan teman-teman mahasiswa berakhir acaranya dan kemudian hendak meninggalkan titik aksi di parkiran. Namun kelompok preman ini yang berjumlah lebih dari 15 orang mengejar mahasiswa sampai ke dalam parkiran Indomaret di belakang MK. Nah, pada saat pengejaran tersebut kemudian terjadi dorong-dorongan, tarik-tarikan, dan juga intimidasi lainnya. Nah, sesuai dengan kapasitas Lokataru yang melakukan advokasi, maka perlu dilakukan pendokumentasian. Pendokumentasiannya salah satunya dengan merekam, memoto, dan lain-lain. Nah, ketika saya merekam dan memoto, kemudian akhirnya dirampas dan kemudian terjadi pemukulan, luka di bawah bagian mata. Nah, itu terkait dengan temuan-temuan Lokataru di lapangan terkait aksi tersebut. Namun lebih jauh dari itu, Lokataru dan juga teman-teman lainnya coba membongkar motif ini gitu, bahwa setelah diidentifikasi, motif ini menunjukkan bahwa baik pembubaran diskusi mahasiswa di Trilogi pada tanggal 3 Februari, kemudian demonstrasi 2 kali di kantor LBH dan Kontras. Jadi kantor LBH dan Kontras didemonstrasi atas tuduhan mendukung pemakzulan 2 kali, dan kemudian aksi hari ini yang dibubarkan dan juga kekerasan itu pelakunya setelah kami identifikasi sama, semuanya sama. Salah satu pelakunya Ajis sudah Lokataru laporkan ke Polres Jaksel dan sedang dalam tahap pemeriksaan. Namun selain itu peristiwa hari ini yang terjadi pemukulan, kami juga akan melaporkan ke Polda terkait peristiwa ini. Jadi terkait beberapa rangkaian peristiwa ini motifnya sama, bahwa ada dugaan bahwa rezim mengirim preman-preman ini untuk membungkam kritik warga yang mendukung pemakzulan atau mengkritisi soal pemilu curang. Caranya sama, narasinya sama gitu. Nah, jadi yang mau saya bilang dalam kesempatan hari ini, kalau seandainya kepolisian tidak segera menindak mereka-mereka,
maka mereka akan semakin liar, semakin bebas untuk merusak demokrasi, untuk merusak kebebasan berpendapat, dan untuk merepresi mahasiswa. Maka polisi harus segera bertindak untuk memproses hukum orang-orang ini, karena tindakannya sudah melampaui batas dan juga terstruktur, sistematis, dan masif. Dan harapannya yang ditindak nanti bukan hanya pelaku lapangan, Ridwan atau Ajis dan kawan-kawannya, tapi ada aktor yang dibongkar dari motif pengerahan preman untuk membungkam kritik yang sedang jadi tren hari ini. Izin memperkenalkan diri, saya Amelia dari UHAMKA, mahasiswi UHAMKA. Sesuai dengan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman kami tadi di tempat kronologinya bahwa kami diintimidasi dan kami juga ada korban sebanyak 7 orang dan 2 orang yang mengalami luka cukup berat. Kita di sini aksi tidak ditunggangi tapi malah dihalang-halangi, dan sebagai seorang perempuan bukan malah menjadi takut, tapi ini adalah sebuah perlawanan bahwa kita ada pada jalan kebenaran. Perkenalkan, nama saya Tegar Afriansah dari BEM Unusia. Melalui kaki tangan rejim Jokowi mengirimkan preman untuk mengkapitalisasi atau kemudian mengembosi, merepresi gerakan mahasiswa. Tapi ini bukan kali yang terakhir. Ke depan kekuasaan yang akan direpresi oleh gerakan mahasiswa. Ke depan juga kita akan melakukan konsolidasi secara luas, konsolidasi yang melibatkan elemen-elemen gerakan rakyat, bukan hanya gerakan mahasiswa, tapi juga gerakan buruh, gerakan tani, dan lain-lain, untuk juga berpartisipasi dalam rangka memakzulkan rejim Jokowi yang semakin hari semakin menindas, semakin hari semakin merepresi dengan mengirimkan preman-preman. Justru preman-preman yang terlibat dalam merepresi ini, preman yang sama juga merepresi pada konsolidasi di tanggal 3. Selain mengintimidasi mahasiswa, para preman juga mendatangi kantor Kontras dan kantor YLBHI. Para pelakunya memiliki ciri-ciri yang sama. Adalah gambar terduga pelaku gitu ya, berdasarkan cerita kawan-kawan. Ada beberapa foto yang bisa dilihat di layar ya, bagaimana ini aksi yang dilakukan di depan gedung Kontras. Ya, itu bisa dilihat juga jelas posisinya di depan gedung Kontras, dan yang di highlight warna merah ini adalah pelaku yang juga melakukan kekerasan tadi pada aksi di belakang gedung MK tadi. Di layar ada wajah pelaku yang melakukan intimidasi di aksi konsolidasi mahasiswa pada beberapa waktu lalu di sekitar kampus Trilogi Kalibata, Jakarta Selatan ya. Ini ditampilkan wajah pelaku ya, walaupun tertutup dengan masker. Ini pelaku yang sama dengan kejadian-kejadian sebelumnya dan hari ini ketika dia sedang melakukan aksi demonstrasi di depan gedung YLBHI LBH Jakarta. Bisa kawan-kawan lihat pelaku menggunakan masker. Dan yang paling mencolok adalah kesamaan handphone ya, kesamaan HP yang digunakan pelaku. Juga pakaian ya, baju. Ya. Nah dari sini, dari kesamaan ini kita bisa lihat bahwa ini sistematis, ini ada yang ditarget, ada tujuan yang jelas, diorganisasikan dengan baik dan punya rangkaian aktivitas atau kegiatan yang runut gitu, yang sistematis, yang berujung pada kejadian hari ini ya, adanya kekerasan di belakang gedung MK. Kira-kira demikian. Kami sangat berharap sekali kawan-kawan sekalian dan seluruh elemen masyarakat Indonesia yang hari ini menyaksikan akan mampu untuk sama-sama mengambil bagian dan peran yang lebih dalam gerakan hari ini. Karena tentu mahasiswa tidak akan mampu melakukannya sendirian, dan kita adalah bagian dari elemen masyarakat yang harusnya memperjuangkan perjuangan rakyat hari ini yang telah dinodai oleh 10 tahun kekuasaan dari rezim Joko Widodo.